Shalom, selamat pagi semua. Selamat datang ke gereja kita. Selamat berbakti. Lama sudah kita tidak datang. Semua jemaat diminta berdiri. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Allah Maha Kuasa, berilah umat-Mu anugerah untuk melawan pencobaan daripada dunia, kedagingan dan iblis, dan dengan hati dan pikiran yang murni mengikut Engkau, Allah yang tunggal, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja.
maha kuasa namamu Tuhan. Lukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah tiada
Doa untuk hari ini semua. Bapa Surgawi, Engkau memilih perawan Maria, penuh rahmat, menjadi ibu kepada Tuhan dan penyelamat kami. Penuhi kami dengan anugerah-Mu, supaya dalam semua perkara kami menerima kehendak-Mu yang kudus dan bersama Dia bersyukur dalam keselamatan-Mu. Melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mendengar pembacaan firman Tuhan. Bacaan pertama diambil dari Mika pasal 3 ayat 1 hingga 11. Mika pasal 3 ayat 1 hingga 11. Ayat yang pertama, kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyuruhkan damai, tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenun akan bertersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutup mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus, hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberikan pengajaran karena bayaran. Para nabinya merenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita, tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan berdiri untuk mendengar pembacaan Injil. Injil kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 7 ayat 13 hingga 27. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Matius pasal 7 ayat 13 hingga 27. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan dapatkah orang yang memetik buah dari anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon-pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan pohon yang baik. Dan
Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerosakannya. Inilah Injil Kristus. Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Sekali lagi kami berdoa, biar Roh Kudus semua akan terus memimpin kami, mendengar dari buku Mika, dan bagaimana dapatnya kami mempraktikkan firman itu, khususnya dalam musim Adventus ini, dan kami dapat bersiap sedia untuk menghadap dan menyambut Tuhan Yesus buat yang kedatangan Tuhan Yesus buat kali yang kedua. Kami serahkan semua ini Tuhan, biar yang berada di sini secara fisikal, yang berada di rumah, dalam talian, biar semuanya akan diberkati oleh-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita bergembira dapat kembali ke sini untuk beribadah. Kami akan terus berdoa supaya ini akan berterusan, dan tidak akan tutup lagi 10 minggu dari sekarang. Kali yang sebelum ini, lepas 10 minggu dia tutup. Jadi kita masih mau belajar bagaimana menjaga SOP yang ada, sebab kalau kita dapat menjaga diri dengan baik-baik, kita juga menjaga orang lain. Sama-sama saya rasa pastinya kita boleh mematahkan segala pandemik semua ini. Amin. Ya. Nah, sekarang kita di musim Adventus, kita sudah melihat buku Yoel yang sudah habis minggu lalu. Sekarang kita akan lihat buku yang daripada satu nabi kecil, orang bilang nabi kecil, itunya Mika. Mika adalah ada nama Mika di sini? Tuhan pulang kampung, Jadi siapa yang mau mengandung yang ada baby itu kan, pikir dulu, ini nama yang baik. Sebab nama ini bermaksud siapa yang serupa dengan Allah. Itu yang dipakai oleh Mika. Adanya sampai orang bilang sebenarnya namanya bukan Mika, nabi ini. Tapi dia gunakan perkataan ataupun ayat itu, dia katakan siapa yang serupa dengan Allah. Itu namanya Mika. Jadi sebab dia banyak kali gunakan perkataan itu, ayat itu, orang panggil dia Mika juga. Apapun nabi ini, Mika, kita panggil dia Mika lah, Nabi Mika ini, dia berasal dari Moreset. Moreset itu daripada kawasannya Gad ataupun Kade. Dia tu di sebelah southwest, barat daya, di barat daya Yerusalem, 25 patu dari Yerusalem. Jadi dia ini yang dipanggil waktunya zaman Yotam, Ahaz sama Hezkia. Itunya Raja Yehuda sama Raja Israel. Itunya zaman-zaman yang buruk, yang di mana raja-raja ini tidak mendengar daripada amaran ataupun nubuatan daripada nabi-nabi sebelumnya. Itulah raja-raja yang di mana waktunya Israel dan juga Yehuda menghadap kebinasaan. Jadi Mika dipanggil untuk menyampaikan nubuatan ini baik kepada orang Israel yang di kerajaan utara dan Yehuda itu kerajaan selatan.
Jadi kerajaan di utara itu semua rajanya raja yang jahat, yang tidak baik. Di Yehuda ada sebahagiannya raja yang baik. Jadi waktunya nubuatan disampaikan, kalau kita lihat di Mika, kita tidak akan melihat secara teliti untuk 7 fasa yang ada. Sebab hari ini kita langsung akan bermula di fasa yang ketiga. Dan di minggu depan habis sudah. Kita ambil apa yang terpenting untuk musim ini. Tapi apapun secara ringkas daripada Mika, ia bermula di fasa pertama dan fasa yang kedua, itu tentang satu tuduhan ataupun satu amaran kepada mereka. Sebab pemimpin orang-orang Israel yang mungkin dia tu menteri ataupun ahli politik, mereka ini sangat kaya. Kekayaan mereka tu datang daripada mana? Dari waktunya, dari cara yang mereka mencuri daripada rakyat dan dari kerakusan ataupun kedamakan yang ada. Kalau kita dengar ni macam benar didengar ya, macam juga benar sedang berlaku di negara kita, bukan? Okey, menteri-menteri ini, orang-orang hebat ini, orang yang berkuasa ini telah membuat satu keadaan yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi sentiasa kalau kau lihat Mika, lepas satu amaran, dia diberi satu harapan. Harapannya adalah baik orang yang berkuasa ataupun pemimpin-pemimpin di dunia ini yang tidak baik, tapi dari masa yang akan datang ada seorang gembala yang baik. Gembala ini akan kembalikan dan kumpulkan tombak-tombaknya, khususnya mereka yang telah dibuang negeri dan kembali dari Babylon nanti, Babilonia, kembali ke Yerusalem. Itunya ada seorang gembala akan memimpin mereka. Okey, itu harapannya. Lepas itu fasa 3 dan fasa 4 tentang ketidakadilan. Tentang orang-orang yang besar, orang-orang yang berkuasa itu telah memberi tanah-tanah daripada kebun-kebun yang kecil dengan cara merampaskah apapunlah kejahatan mereka itu, telah ambil tanah-tanah ini. Sampainya orang yang kaya, mereka makin banyak tanah. Orang yang miskin telah hilang tanah mereka dan menjadi makin miskin. Macam pernah dengar kan? Macam ini adalah 8 abad yang ke-8 sebelum Masihi. Bayangkan, ia masih terjadi sekarang di Malaysia. Jadi kita lihat Mika, kita tahu, apa harapan kita? Kalau sebab penindasan yang begitu, amalan yang diberikan, Tuhan tidak suka. Dan apa yang disampaikan adalah adanya satu penaklukan, adapun kebinasan yang dibawa oleh orang-orang Assyria, adapun Asyur. Harapannya di sini, lepasnya fasa 4 adalah satu Yerusalem yang baru. Apa yang berada di dunia ini mungkin mereka akan hilang tanah-tanah itu. Tapi adanya satu Yerusalem yang baru yang akan menjadi tempat orang berkumpul nanti untuk menyembah Tuhan. Lepas itu fasa ke-4 dan 5 memang itu tentang Asyur yang menaruki Israel. Lepas itu Babylon yang datang dalam memusnahkan Yehuda dan semuanya dibuang negeri. Dan lepas itu ada pemulihan dan cuma orang-orang yang sisa, remnant, orang yang sisa yang ketinggal tu, yang masih hidup tu, yang berada di Babylon, lepas 70 tahun mereka kembali. Dan fasa ke-6 dan 7 adalah sekali lagi melihat ketidakadilan orang-orang Israel dari segi ekonomi. Kebiang rasis, pergauman kah, ketidakadilan kah, apapun. Itu yang terjadi. Jadi Mika mengatakan di fasa 6 yang ke-8, fasa 6 ayat yang ke-8, dia menyuruh rakyat waktu itu, kalau apa yang dituntut oleh Tuhan daripada kita adalah berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati, yang di hadapan Allah, berserta dengan Allah. Itu yang Tuhan mau. Jadi
apa yang terjadi kepada Israel memang mereka akan dikalahkan. Tapi Allah akan mengampuni mereka. Dan Allah akan mengikut janjinya tetap menyelamatkan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Itu janjinya Tuhan. Dari buku Mika kita boleh lihat ada gambaran yang kita boleh tahu tentang Adventus. Adventus kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus ataupun merayakan kelahiran Tuhan Yesus, bukan? Nah, kalau ini kali yang kedua di mana Yesus akan datang lagi, Dia tidak akan serupa dengan kali yang pertama. Kali pertama ada tompa, ada gembala, ada bintang, orang Majus, ada lagu-lagu Christmas, lagu-lagu caroling dan sebagainya. Dan akhir apa yang kita lihat sekarang, kalau Yesus datang lagi, itunya satu penghakiman. Kalau Yesus datang lagi, Dia tidak menjadi sebagai satu yang orang bilang happy-happy. Tidak. Ia akan menjadi satu masa yang kita lihat kedahsyatan, mungkin akan menakutkan. Jadi soalannya adalah, adakah kita siap menyambut kedatangannya? Buku Mika akan menolong kita. Dan dia akan menentukan seorang yang akan diasingkan dalam zaman-zaman yang penuh dengan kejahatan dan kefasikan. Amin. Jadi itulah sebab dengan tajuk ini seseorang yang dipenuhi oleh Roh. Kalau kita boleh dipenuhi oleh Roh, diasingkan, pastinya kita akan menghadapi cobaan adapun kefasikan yang sedang berlaku di dunia kita hari ini. Amin. Hari ini kita lihat seorang yang dipenuhi Roh, dua perkara. Pertama, kalau seorang yang dipenuhi oleh Roh bukannya dengan kejahatan dan kepalsuan. Maksudnya orang yang dipenuhi Roh, dia tidak akan dipenuhi oleh kejahatan ataupun kepalsuan. Apa yang terjadi kepada orang-orang waktu itu, terutamanya pemimpin, ayat kedua hingga 3, kamu yang membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Kalau sudah jahat, sudah teruk. Ini mencintai kejahatan. Ini orang teruk punya teruk. Kau jahat sudah. Ini mencintai jahat. Kita tahu kan siapa yang pernah di laman cinta itu, kita paham apa itu mencintai. Perkataan asasnya love, Pak. Love evil, kau love kejahatan. Pastinya kau tumpukan perhatian, kau menaburkan segala waktumu, tenagamu, uangmu untuk mencapai ataupun mendapat benda itu. Dan orang ini mencintai kejahatan. Lagi teruk adalah dia membenci kebaikan. Kau tidak puas sudahlah. Tapi ini membenci kebaikan. Dia menolak kebaikan. Ini yang terjadi kepada orang-orang waktu itu. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dan tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku, mengupas kulit dan tubuhnya. Mereka merebutkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Macam pernah didengar kan? Kita rasa kita ni orang ataupun rakyat Malaysia yang makin ditindas. Isu-isu pergauman, isu-isu agama. Kita rasa kita berada dalam satu dunia yang tidak adil, adapun negara yang tidak adil. Tapi apa yang kita boleh lakukan? Adakah kita biarkan apa boleh buat? Ya, adakah kita biarkan diri dalam keadaan penindasan itu, adapun penganiayaan itu? Tapi Tuhan memberi cara kepada kita. Kita boleh dipenuhi oleh Roh untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kejahatan. Mereka bukan jahat saja. Di ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, dan apabila mereka mendapat sesuatu untuk digunya, mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu kepada mulut mereka,
maka mereka menyatakan perang. Ini kalau ke pagi dia makan, kalau fasa 2 pagi dia minum arak, alkohol, ya fasa 2 tu kalau dah silap wine anggur dan arak, anggur dan arak. Jadi kau kasih Nabi itu anggur dan arak, sama kasih dia makan, dia akan cakap apa yang kau suka. Ini kepalsuan. Jangan kamu berharapkan seorang pastor yang begitu. Bayangkan ya, kau kasih saya makan, kau kasih saya minum, saya akan cakap apa yang kau suka. Waktu kalau kau kasih saya minum, kasih saya makan, saya akan memberitakan damai. Kalau kau dia melayani saya dengan baik, aku akan memberitakan perang. Apakah satu kebenaran di sini? Kadang-kadang kita ada di zaman yang di mana kita sentiasa mencari sesuatu yang kita sudah dengar, terutama di church, di gereja. Kadang-kadang kita mendengar orang pindah gereja sebab kadang-kadang di tempat itu pendetanya ataupun pengkhotbahnya menyampaikan sesuatu yang enak, yang suka, yang sedap didengar. Lepas kau ikut khotbahnya, kau keluar, kau syok, kau rasa happy. Apa saja 1 tahun, sepanjang tahun, semuanya happy. Macam sekarang, bukannya bermaksud kita tidak berkhotbah tentang happy lah, ada juga, kan? Tapi seperti Adventus, kita harapkan apa? Banyak orang harapkan di Adventus kita dengar cerita-cerita tentang gembala, tentang tomba-tomba, tentang bintang yang memimpin, tentang hadiah-hadiah yang disampaikan. Wah, kita mau dengar lagu-lagu Christmas. Ya, kau bilang pujian dan penyembahan tadi bukan ada lagu Christmas. Kita mau pergi ke gereja yang di mana dia dapat sampaikan satu pesanan yang kita suka. Saya rasa jarang orang mau datang ke sini. Sebab kita berbicara tentang Mika. Buku Mika itu tentang penghakiman tu. Tidak ada gembala di sini. Ada gembala yang di sini lah. Bukan tentang hadiah, bukan tentang Christmas. Tentangnya Yesus akan datang lagi dan dia akan membawa satu penghakiman yang dahsyat. Jadi kepalsuan yang ada kita harus berhati-hati. Jangan kita ikut cara mereka. Kalau kita seorang yang dipenuhi oleh Roh, janganlah kita ikut cara mereka, terutama kepalsuan. Saya rasa kalau kejahatan tu tidak beranilah, kan? Katakan kepada kiri kanan kamu, saya tahu kamu orang baik. Kita tidak sampainya akan mencincang daging orang lain dan menumpukkan tulang-tulang orang lain. Ini bukan TV ya ataupun movie begitu ya, bukan wayang yang dahsyat tu, yang ngeri tu. Saya rasa kejahatan tidak sampailah, kita tidak ada orang yang jahat, yang fasik begitu. Tapi kepalsuan, kadang kita sebarkan berita-berita yang palsu. Betulkah tidak betul, kita belum cek lagi. Kita forward sudah. Sepanjang 9 bulan ini, banyak berita-berita palsu tu yang saya terima. Kadang-kadang menimbulkan satu kekecauan. Sebab berita-berita yang palsu itu tidak mendatangkan kebaikan. Kita harus berhati-hati. Jangan kita sentiasa sebarkan sesuatu yang tidak menolong. Jangan kita hanya mau meminta like kan. Jadi kita sebarkan berita yang orang suka dengar. Macam anakku kadang-kadang dia tengok tu TikTok tu kan. Kau tengok apa yang kau tengok tu. Kadang-kadang 2 jam duduk sana tak bermakna langsung. Balik-balik teriak siap di sana. Bukan dia lah, TV tu. Orang YouTuber juga tak tahu apa yang dia buat. Aku tengok pun pening. Mungkin saya sudah tua lah. Mereka ambil tu bukan. Macam ini profesional kan. Dia ambil tu. Wah. Apa yang kau tengok tu? Sama istriku kadang saya dengar pun pening sudah.
Itu zaman kita lah. Zaman generasi ini. Walaupun kau teriak-teriak di sana, begitu buat orang pening, masih ada orang mendengar. Anakku satu, jadi kenapa orang tu mau buat? Sebab aku bilang ada mendengarnya. Kita harus berhati-hati. Jangan kita ikut duniawi adapun kepalsuan ini. Kita harus diasingkan. Amos pasal 5 ayat 14 hingga 15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Pelawan. Jadi orang tu membenci kebaikan, mencintai kejahatan. Tapi apa yang Tuhan mau adalah carilah yang baik, jangan yang jahat. Supaya kamu hidup dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat, cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Amin. Yang pastinya kalau kita dapat melakukan ini, benci yang jahat, cintai yang baik, Tuhan pasti berkenan. Amin. Amsal pasal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Jadi macam mana kita mau membenci kejahatan? Kita harus ada satu ketakutan, adapun takut-takut begitulah. Tapi takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan buat jahat. Walaupun dia dicobai. Sebab takutnya kepada Allah, waktu dia mau lakukan baik dia sendiri, dia tahu Tuhan sedang melihat. Apa yang terjadi kepada orang-orang Israel waktu itu teruk. Mereka tahu sudah, masih mereka buat. Bukan sejak malam, siang mereka berbuat. Ada yang mengorbankan anak-anak sendiri untuk pahala-pahala yang mereka sembah. Ada yang waktunya di mana keburuan, mereka sanggup membunuh anak mereka dan kongsikan dengan orang lain untuk makan bersama-sama. Itu kejahatannya ada. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita akan menjaga kehidupan kita. Apakah aplikasi sekarang kepada kita? SOP. Kalau ada polis, kita pakai mask. Kalau tak nampak polis, tak pakai mask. Kadang saya nampak di taman begitu, wah berkumpul di pondok tu. Langsung dia tak pakai mask. 7 orang duduk di pondok yang kecil. Dalam hatiku lah, alangkah polis datang tangkap dia. Aku dia lapor lah. Terjadi juga, polis datang. Hilang sudah. Tapi muncul lagi satu kumpulan yang lain. Anakku bilang, Pak, satu kumpulan lain. Mereka tidak pakai mask lagi. Kita kadang-kadang pakai tali keledah, tali pinggang, tali keledah. Nampak polis, ada checking, baru tengok lotex sudah payah kan tidak. Di checking data, tengok lotex dulu. Relax, bah, sudah bayar, bah. Kami ini orang baik. Ada polis kan tidak polis, kami bayar lotexnya. Itu keadaan dunia ini. Adakah kita takut kepada Allah yang akan membuat kita benci kejahatan? Amin. Jadi di Yeremia pasal 5 ayat 30, kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi penubuat palsu, para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Itulah kenapa orang buat, sebab ada orang suka. Kenapa orang cakap walaupun palsu, sebab ada orang mendengar. Kenapa masih tidak pemarah, masih ada orang mau tuntun, sebab ada orang mau lihat. Tetapi ayat ini katakan, apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Kita boleh buat sesuatu. Amin. Ada kawanku sekarang dia juga padri jugalah, canon juga. Dulu melayani sama-sama di satu gereja. Dia bergurau siaplah.
Tapi biasanya dia begitu, Pak. Dia apa kalau sesuatu yang terjadi, dia apa boleh buat, bumi sudah jadi bulat. Walaupun bumi sudah jadi bulat, kita masih boleh buat sesuatu. Amin. Jangan kita putus asa ataupun biarkan sendiri terlibat dalam kejahatan, kepalsuan semua itu. Dunia kita ni, ya memang penuh dengan isu, tak sempurna. Gereja sama juga, mana ada gereja yang sempurna. Kalau kau dapat sebuah gereja yang sempurna, jangan kau pergi. Sebab waktu kau pergi, tak sempurna sudah. Sama juga. Sebab kita ni tak ada orang yang sempurna. Hanya dengan kasih karunia Tuhan, kita disempurnakan. Kita disucikan. Amin. Okay. Jadi soalan di sini. Kalau bumi sudah jadi bulat, kalau memang sudah begini, apakah yang kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Apakah keputusan kita supaya kita masih berdiri tegak di hadapan Tuhan Yesus waktu Yesus datang untuk menghakimi kita? Bagus kita lakukan sekarang dan mulai sekarang supaya kita dapat menghadap Tuhan Yesus. Amin. Jadi Mika, walaupun dalam dunianya penuh dengan kejahatan, penuh dengan kefasikan, ini kejahatan daripada nabi-nabi juga. Adapun pemimpin dan juga nabi-nabi yang palsu. Jadi bagi dia pun nabi, apa yang dia harus lakukan? Di ayat yang seterusnya adalah dia harus dengan kekuatan, keadilan dan keperkasaan. Ayat ke-8. Semua yang terjadi memang jahat, memang palsu, tetapi dia katakan, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Walaupun bumi sudah jadi bulat, tapi Mika katakan, tetapi aku penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan dan dengan keadilan dan keperkasaan. Dia memilih untuk diasingkan. Dia memilih untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun kalau waktu dia cakap, saya boleh bayangkan orang pasti benci dia tu. Sebab mereka mau dengar apa yang mereka suka. Mereka mau dengar damai. Tapi Mika bilang, habis. Apa yang kamu lakukan ini, nanti Asyur akan datang menyerang kamu, negara ini akan binasa. Bayangkan, dia dari Yehuda, pergi ke kerajaan utara. Dia pergi negeri musuh dan memberitakan kamu akan binasa sebab perbuatanmu. Bayangkan, siapa yang akan terima dia? Tapi Mika memilih, itulah yang dia akan lakukan. Apakah yang kita akan beritakan pada musim Adventus ini kepada jiran-jiran kita? Kalau ada kawan-kawan kita, kepada rakan-rakan sekerja kita, adakah kita memberitakan sesuatu kebenaran, menegakkan keadilan kepada mereka? Waktunya kau lihat memang ada kefasikan, kejahatan yang berlaku kepada mereka. Seperti saya katakan, mungkin itu tidak seteruk begitulah. Tapi kalau kau lihat ada kepalsuan yang terjadi, orang menyebarkan sesuatu yang palsu atau memberitakan firman-firman Tuhan secara tidak betul, apa yang kita lakukan? Adakah kita bilang, dah apa-apa, bumi sudah jadi bulat, semua pun begitu mah. Saya buat jahat, tambah saya satu, tak banyak, kurang satu, tak kurang. Apa yang kita lakukan? Saya mendorong kita supaya kita dipenuhi oleh roh. Apa yang kita sampaikan sekarang adalah satu message ataupun pesanan yang penting untuk semua manusia. Banyak orang sudah membuat nubatan bahwa ini hari kiamat akan datang sudah. Nah, tahulah, mungkin besok, mungkin petang nanti. Ya, apakah yang kita lakukan? Adakah kita biarkan diri dicobai dan jatuh dalam dosa, ataupun kita diasingkan seperti Mika, dipenuhi oleh roh? Lukas pasal 4 ayat 16. Yesus, ya, dia datang ke Nazaret, ke tempat yang dia besarkan. Dia menurut kebiasaan pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Setelah dibukanya, dia menemukan nas di mana ada tertulis, ini dari Yesaya, ya,
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan sama-sama tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, ini adalah berita yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Biarlah Roh Kudus yang datang mengurapi kita, kita akan memberitakan pembebasan ini, penyembuhan, pemulihan, sampainya orang yang dibelenggu, orang yang dalam penjara akan dibebaskan. Ini adalah yang kita harus sampaikan. Inilah Tuhan yang telah tentukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apakah tahun 2020 bagi anda? Dulu waktu di sekolah menengah sudah diberitakan wawasan 2020. Waktu itu saya ingat sampainya tahun 2020 kereta akan terbang sudah. Wawasan 2020 kan, wah macam ya Star Trek kah, apakah? Dulu ada satu rencana atau dokumentari yang dipakai Beyond 2000 bah. Ini sudah mau habis 2020 sudah. Kereta masih 4 roda, belum terbang lagi, dan penuh dengan virus sama. Ini COVID-19. Jadi apakah tahun 2020 bagi anda? Bagi saya, tahun yang baik, tahun yang diberkati. Kalau bukan semua ini terjadi, saya rasa saya masih membuat sesuatu yang seperti dulu. Tidak ada penebusan. Tahun ini banyak perkara yang pertama saya lakukan. Macam buat recording lah, berkhotbah di atas kamera lah. Dulu mana berani itu. Banyak perkara pertama telah lakukan tahun ini. Dan salah satu adalah membaca Alkitab. 2 minggu yang lalu ya sudah habis membaca Alkitab 2 kali dalam 1 tahun. Pertama kali dalam kehidupan saya. Kadang-kadang saya orang bilang saya missnya waktu MCO. So waktu itulah yang banyak saya ruangkan untuk datang kepada Tuhan. Dalam pandemik ini kita lihat memang ada social distancing. Kita makin jauh sudah antara satu sama lain. Sekurang-kurangnya 1 meter. Jangan kita makin jauh dari Tuhan. Ya. Mari kita kembali kepada Tuhan dan kita mau minta Roh datang dan mengurapi dan memenuhi kita supaya kita masih berdiri walaupun dunia ini sudah berubah. Kita masih berdiri tegak, bukan saja kita diberkati, kita menjadi duta ataupun agent untuk membawa berkat ini kepada orang-orang yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Dari Mika kami belajar bagaimana kami harus diasingkan dan makin berdiri tegak walaupun dunia ini penuh dengan kejahatan, kepalsuan. Tapi kami memohon supaya kami dipenuhi oleh Roh dan sentiasa akan menyampaikan berita baik dan memberitakan, mengisytiharkan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan kami serahkan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, terus mengurapi kami supaya kami dapat membawa berita ini dan juga pesanan-pesanan yang penting kepada orang-orang yang berada di sekeliling kami, supaya mereka akan tahu Yesuslah satu-satunya juru selamat bagi mereka. Silakan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdiri untuk pengakuan iman naisin.
Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat, yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya pada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak. Serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya pada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Sekali lagi bergembira dan bersukacita untuk melihat kalian kembali untuk beribadah di sini. Masih banyak lagi tempat yang kosong. Kita masih terbuka untuk mendaftarkan diri dari kebaktian hari Minggu, ya. Jadi ini masih berterusan, terutama bagi mereka yang perlu mendaftarkan diri sebelum ini. Yang sudah mendaftarkan diri, kamu dianggap sudah daftar. Nah, yang belum mendaftarkan diri, sila daftarkan mengikut daripada link mautan itu. Okay, kamu jangan simpan di WhatsApp saja. Yang sudah ada, yang dulu itu kamu tidak perlu simpan nama lagi. Hanya nama yang disimpan hanya memastikan bahwa kamu akan datang, terutama untuk Christmas. Tapi yang sudah daftar, kamu tidak perlu daftar lagi. Tapi bagi anda yang belum daftar, sila daftarkan diri dari borang yang disediakan dari muatan di laman web itu. Okay? Jadi kita sama-sama mendapatkan supaya kita akan tahu berapa orang yang datang, kita akan sediakan tempat yang sesuai, ya, untuk kebaktian hari Minggu. Nah, untuk hari Christmas, memang hari Jumat kita telah mendengar beritanya bahwa hanya 30 orang saja yang diizinkan datang. Tapi kemarin sebab ada permohonannya dan telah diizinkan, di mana kita akan diberikan 50% seperti hari Minggu. Sudah masuk surat khabar sudah. Ini puji Tuhan daripada kerajaan Sabah sahaja yang mengizinkan itu. Jadi kita masih kembali seperti 50% jumlah orang yang boleh duduk dalam satu tempat ibadah untuk hari Christmas. Biar malam menjelang Christmas ataupun hari Christmas. Tapi kalau anda masih harus mendaftarkan diri untuk Christmas. Itu sebabnya kita sediakan Dewan. Dewan ni mau hampir siap sudah. Nanti kau masuk tu kamu akan wah itu. Dia bukan Dewan sudah, dia macam gereja sudah. Saya rasa di sana tu lebih canggih daripada di sini. Alright. Jadi waktunya dan tempatnya boleh saya lihat slide itu? Ya, waktunya masih sama, jam 6.30 untuk di kebaktian BM, untuk malam menjelang Christmas. Sekarang kita pakai namanya Dewana, nanti perlu kita pikir namanya. Adakah nama-nama yang lain? Bukan lagi Dewan sudah, ya. Itu di jam 6, jam 6 petang di sana. Jadi anda sebab hari itu hari cuti itu, kamu boleh datang awal.
Nah, jangan risau, lepas kebaktian malam menjelang Christmas, akan sediakan makan malam. Orang bilang tapau lah. Minta maaf sekarang SOP kan, dah boleh, orang bilang buffet tu ambil. Kita akan tapau, sediakan dan serahkan kepada kamu dan kamu boleh bawa dan dah perlu balik rumah dan masak-masak sampai jam 11 baru boleh makan. Okey, jangan risau itu ya. Makan malam akan disediakan. Itulah sebab anda harus mendaftarkan diri. Sebab kita akan sediakan makan malam itu berdasarkan pendaftaran, jumlah pendaftaran yang ada untuk malam menjelang Christmas. Ya, jadi waktu anda datang, hanya setengah jam sebelum itu dewan akan buka. Kamu akan masuk dan habis ibadah, ambil makanan, kamu harus bersurai dengan secepat yang mungkin. Sebab mengikut SOP yang ada, waktu yang diberikan hanya dari jam 5.30 hingga jam 9.30. Oleh sebab gabungan daripada bahagian Cina dan bahagian Inggeris, mereka akan mungkin lebih daripada tempat ini. Jadi habisnya di sana, kamu edar bersurai, kita akan bersihkan dewan itu. Apa yang lebih daripada kapasiti di sini, jumlahnya di sini, mereka akan ikut di sana untuk melihat secara langsung di dewan. Jadi saya mendorong kita semua yang datang pagi malam menjelang Christmas, lepas ibadah, ambil makanan dan bersurai dengan secepat yang mungkin dari kawasan itu. Minta maaf ya, saya harap, ya memang saya berharap kita akan duduk di sini santai-santai makan dan orang bilang lepak kah apakah, tapi mengikut SOP tidak boleh. Ya, nah hari Christmas pagi jam 7.30 di dewan. Kenapa pagi, awal pagi? Sebab saya rasa kalau kamu datang awal pagi, lepas tu kamu pulang rumah ada waktu yang lebih panjang untuk rumah terbuka, bukan? Walaupun kerajaan bilang satu kali melawat 2 jam saja. Saya pun tidak tahu macam mana kira lah itu. Kau boleh datang 2 jam, lepas tu 1 jam 50 minit kau keluar, nanti masuk balik 2 jam lagi. Saya tidak tahulah. Tapi apapun, jangan cuba untuk main-mainkan SOP itu. Yang penting jaga SOP. Kau jaga kesihatan sendiri, jaga keselamatan sendiri, kau jaga orang lain. Jadi biar dia datang macam manapun, pastikan jangan terlalu ramai dalam rumah itu dan sebagainya. Itu sebab kita mula dengan awal jam 7.30 di dewan. Dan bagi anda yang memerlukan pengangkutan, sila bagi tahu Brand Roji ataupun Richard, ataupun kasih tahu pejabat, kita dapat sediakan secepat yang mungkin. Itulah sebab sekali lagi kamu harus daftarkan diri. Ini adalah hari yang terakhir, hari ini. Lepas tu kita akan tutup sudah pendaftarannya, supaya kita boleh mengatur dengan baik pagi malam menjelang Christmas dan hari Christmas. Siapa yang boleh datang? SOP yang baru memang mengatakan bahawa bagi mereka yang berumur 70 ke atas dan 12 ke bawah, tidak digalakkan datang. Dia tidak katakan tidak dibenarkan. Sama juga kalau anda rasa kamu sihat dan boleh menjaga anak itu dengan baik, kamu masih boleh datang. Hanya SOP bilang tidak digalakkan. Yang datang anak-anak, kamu harus duduk dengan baik-baik. So kalau lari itu kita pun dah boleh sentuh kamu tu. Ya, kita pun tidak mau teriak-teriak di sana. Jadi anak yang datang kalau bawa dengan dia baik-baik, duduk sama-sama dan sama-sama kita akan merayakan hari Christmas. Amin. Kebaktian hari Minggu masih sama, semua SOP adalah sama. Jadi kita bersiap sedia untuk perayaan 2 hari ini. Pembaptisan masih diteruskan. Jadi bagi anda yang telah menghantar orang, hari ini adalah hari yang terakhir yang mau dibaptiskan. Pembaptisan akan diteruskan pada hari Christmas nanti. Baik bayi pun, kita akan memastikan kita mengikut SOP. Bayi itu yang datang akan dibaptiskan, kita akan menjaga baik-baik. Air itu kita pun akan tukar tu, satu orang satu mangkuk air, untuk membaptiskan dia. Luar biasa, nomor yang baru. Amin. Jadi sama-sama
kita akan melihat satu perayaan Christmas yang penuh dengan sukacita, walaupun adanya SOP yang mungkin mempataskan kita. Tapi kita bekerja sama-sama, pastinya saya rasa Christmas ini masih Christmas yang penuh bermakna. Amin. Ya, pengumuman yang lain kita boleh perhatikan dari buletin supaya kita sama-sama berdoa, khususnya besok malam adanya perayaan Christmas muda-mudi. Saya rasa makluman yang lebih lanjut kamu boleh bertanya dengan Olga, ataupun kamu akan ikut Facebook ataupun Instagram mereka. Saya menjemput anak-anak muda, gunakan cara ini, syok tu kalau berikut dalam talian untuk merasakan Christmas sama juga. Sebab yang akhirnya kita merasakan kehadiran Tuhan dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Pengumuman yang lain sila perhatikan dalam buletin, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita sama-sama berdoa, kita bersyukur, kita berdoa juga untuk gereja, diosis, Sabah dan negara. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Allah yang layak kami sembah, Engkaulah Allah yang layak kami puji. Saat ini kita memuji dan bersyukur kepada Yesus penyelamat kita yang adalah Mesias dan Tuhan kita. Kita berdoa agar kita dapat mengalami dan menerima Dia sebagai penyelamat, Mesias dan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa juga untuk gereja, kita berdoa untuk musim Christmas yang walaupun pergerakan dan persekutuan yang terhad, kita masih dapat berkongsi dengan orang lain yang belum mengenal Yesus. Biarlah semua perkongsian yang kita lakukan membawa berkat kepada mereka. Kita berdoa untuk hari menjelang Christmas dan hari Christmas yang akan datang ini untuk ketiga-tiga jemaah bahasa Malaysia, bahasa Cina, bahasa Inggris, agar kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan dan taat setia melakukan amanat yang Tuhan berikan. Kita berdoa untuk semua persiapan Christmas untuk 24 dan 25 Desember, agar semua yang terlibat diberi kesehatan dan biarlah campur tangan Tuhan yang menyempurnakan semua persiapan Christmas ini. Kita berdoa khusus mereka yang dibaptis dalam ketiga-tiga jemaah supaya bertumbuh dengan iman dan senantiasa taat dan takut akan Tuhan. Kita berdoa untuk Yesus, kita berdoa untuk misi Christmas daripada Archbishop Milton Tais supaya ia akan mendorong semua anggota gereja di seluruh Sabah dan gereja-gereja di luar Sabah untuk terus setia supaya lebih ramai lagi anggota yang dibebani untuk melayani. Kita berdoa untuk negeri Sabah, kita berdoa untuk barisan hadapan, terutamanya mereka yang tidak dapat merayakan Christmas bersama keluarga. Kita berdoa untuk perlindungan dan berkat Tuhan atas mereka dan keluarga pada masa ini, khusus semua anggota-anggota jemaah yang ada di barisan hadapan, agar diberi kesehatan kepada mereka dan keluarga. Kita berdoa untuk kebijaksanaan kepada mereka yang bertanggung jawab untuk terus mengawal penularan pandemik ini supaya segala kesukaran dapat ditangani. Kita berdoa juga untuk negara, kita berdoa untuk semangat saling mengasihi dan bersatu padu dalam kalangan masyarakat kita yang pelbagai budaya dan agama. Terutamanya pada musim Christmas ini, kita berdoa agar musim Christmas ini, agar semua gereja akan menghulurkan bantuan khusus kepada mereka yang dalam keperluan, agar semua mereka yang menerima bantuan dapat menikmati kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan bahan-bahan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
pengakuan dosa. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Kita semua berdiri untuk salam kesejahteraan. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama yang lain dengan damai sejahtera. Guna begini ya, tidak boleh bersentuhan. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab hari pelepasan kami sudah terbit dan melalui Dia Engkau akan membaharui segala sesuatu semasa Dia datang dengan kekuasaan dan kejayaan untuk menghakimi dunia. Oleh itu, sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk untuk mempersiapkan diri. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh oleh dosa-dosa seisi dunia, lalu dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur.
lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai adalah satu tubuh, karena kita mendapat bahagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kepada sukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Ini adalah tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita semua berdiri untuk menyambut berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Amin. Haleluya, mari kita bapa syukuran kita